Di sesi ini saya akan berbagi mengenai matematika pendukung atau dengan kata lain terapan, karena banyak kasus rumus matematika itu dipelajari tetapi kadang bingung mau diterapkannya di mana. Jadi saya akan memberikan beberapa contoh penerapan di lapangan. Yang pertama adalah turunan atau diferensial. Kita ketahui Y sama dengan X kuadrat, turunannya adalah 2X. Y sama dengan akar X, turunannya adalah 1/2 akar X. Jadi akar X ini kita buat menjadi X pangkat setengah, lalu kita turunkan. Kembali ini ada trigonometri, sin jadi cos, cos jadi min sin, tambah cos, nah 1/X, min 1/X kuadrat. Untuk skala ini sebenarnya namanya matematika sudah tidak butuh kita hafal. Tapi kalau memang bisa kita hafal, itu lebih baik. Tetapi kalau dalam prakteknya, ketika ada case, kita bisa mencarinya menggunakan mesin pencari di internet. Saya langsung ke contoh pertama. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan keliling 2X tambah 24 dan lebar 8x. Supaya luas taman maksimum, berapa panjang taman tersebut? Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya kita masukkan 2X tambah 24. Karena P yang ditanya berarti tetap P. Lebar 8 kurang X. Kita hitung 2X tambah 24 berarti dibagi 2 ya. X 24 bagi 2 berarti 12. Dapatlah nilai P. Tapi masih dalam bentuk variabel. Setelahnya kita masuk step kedua. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti panjang yang didapat tadi kita masukkan. Lebar 8 kurang X. Dapatlah ini. Yang namanya maksimum, penerapannya adalah turunan pertama. Bernilai 0. Jadi min 2x kuadrat, turunannya min 4x. 12x, turunannya 12. 32 tanpa variabel berarti 0. Kita hitung, ini aljabar biasa, dapat nilai x 3, baru tinggal dimasukkan ke panjang ini, 2x tambah 4. Jadi 10. Artinya, supaya luas taman maksimum, panjang yang harus direalisasikan itu adalah 10 meter. Contoh berikutnya adalah mengenai aritmatika dan geometri. Aritmatika kita ketahui berarti ada selisih jumlah, penambahan atau pengurangan. Kalau geometri, kali atau bagi. Kalau bagi berarti kita buat dalam bentuk 1/sekian. Rumusnya masing-masing ada UN, ada SN. UN berarti suku ke N berapa, SN berarti penjumlahan sampai suku ke N. Nanti akan kita lihat ke contohnya. Nah, di sini yang butuh saya jabarkan, A itu menyatakan suku pertama, N berarti banyak suku, B berarti beda di aritmatika, yaitu selisih antara suku pertama dan suku kedua. Kalau di geometri, dia bukan menggunakan B, tapi menggunakan R, yaitu pembagi. A sama suku pertama. Contohnya, dalam sebuah gedung terdapat 4 buah kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya selalu lebih banyak 3 kursi dibanding baris sebelumnya. Berarti 4 di baris pertama, baris kedua 7, baris ketiga 10, baris keempat 13, dan seterusnya. Jika terdapat 8 baris kursi, ini 8 masih bisa kita hitung manual seperti tadi yang saya sebutkan. Bagaimana jika jumlah kursi itu ada 80? Nggak mungkin kita hitung manual, kan terlalu banyak. Maka harus menggunakan rumus. Ini penambahan, berarti yang dipakai adalah aritmatika. Nilai A adalah 4, nilai bedanya 3. Karena kan mengalami penambahan 3, 3, 3. Dan jumlah barisnya itu ada 8. Tentukan banyaknya kursi dalam gedung tersebut. Dalam gedung tersebut berarti total. Yang dipakai adalah SN. Tinggal kita masukkan aja ke rumus ini. Dan dapatlah total 116 buah. Contoh geometri, suatu jenis bakteri berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam 10 menit, dia mampu membelah diri menjadi 3. Awalnya dalam tabung terdapat 100 bakteri. Tentukan banyaknya bakteri dalam tabung setelah berkembang biak selama 1 jam.
10 menit. Kita harus konversi, harus hubungkan ke 1 jam. Berarti 1 jam kan 60 menit. 60 menit kalau dibagi 10 berarti 6 kali. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, banyaknya bakteri dalam tabung setelah berkembang biak selama 1 jam. Berarti sukunya itu adalah suku ke-7. Sebab selama 1 jam bakteri membelah diri sebanyak 6 kali, maka sudah tentu suku yang dimaksud itu adalah 6 tambah 1. Jadi, nilai N adalah 7. Suku pertama tadi kita ketahui 100. Kita hitung, dapatlah berarti 72.900 bakteri setelah berkembang biak selama 1 jam. Gimana kalau ada contoh kasus? 1, 2, 3, 4, berarti suku pertama dapat nilai 5. Suku kedua dapat nilai 8. Dapat nilai 10 untuk suku ketiga, dan 14 dapat nilai 11. Ini bukan aritmatika, juga bukan geometri. 5 ke 8 berarti tambah 3. 8 ke 10 tambah 2. 10 ke 11 tambah 1. Ini kan berarti bagaimana nih cara penyelesaiannya? Sementara yang ditanya, berapa nilai Fs atau Y ya, jika nilai S itu adalah 2,5. Untuk case seperti ini, kita harus menggunakan interpolasi linear. Ini adalah ranahnya matematika diskrit. Y sama dengan Y1 tambah X kurang X1 dikali Y2 kurang Y1 per S2 kurang S1. Ini dia sifatnya adalah bentuk looping, jadi perhitungan berulang. Di mana Y itu adalah nilai interpolasi, nilai target yang ingin kita hitung. X variabel bebas, S1, Y1, S2, Y2 adalah pada titik pertama, titik kedua, dan seterusnya. Lebih mudah perhitungannya kita menggunakan EXER. Jadi T1 ada, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti bakaran ada 3 level, T1, T2, dan T3. Kalau dia ada 5, berarti di sini ada 4. Jadi bagian kiri adalah hitungan, bagian kiri adalah hitungannya, bagian kanan adalah formulanya. Jadi bisa dilihat C5 kurang C4. C5 kurang C4 berarti 2 kurang 1 per B5 kurang B4. Maksud saya C5 kurang C4 ini adalah 8 kurang 5 per B5 kurang B4. Berarti 2 kurang 1. Nah ini sama dengan rumus ini. Tapi tadi yang saya sudah singgung bersifat looping. Berarti fokus dulu ke bagian kanan. Kita lanjutkan. Jadi ini bentuknya seperti piramida. Dapatlah nilai ini sampai ke 0. Pasti 0 ini biasanya. Nah, setelahnya kita mulai masuk ke bagian kiri. Berarti ada penjumlahan dan perkalian. T0 ini adalah C4. Dia langsung ambil nilai 5. T1 tinggal dikalikan. T2 kita kalikan lagi. Jadi kali dan terus. Perkaliannya sampai kapan? Ini kalau ada 4 nilai, berarti perkaliannya bakalan 3. Habis itu yang terakhir baru disum. Dijumlahkan. Yaitu ini, arti dari Y1 tersebut. Gimana kalau ada contoh kasus, aritmatika, kita gunakan interpolasi linear. Sebenarnya bisa. Jadi 1, 2, 3, 4, ini kan 3 menjadi 6, berarti kan plus 3. 6 menjadi 9 plus 3, 9 plus 12. Nah, seperti ini kita bisa langsung menggunakan aritmatika sebenarnya lebih cepat. Tapi tidak tertutup kemungkinan menggunakan interpolasi linear sekalipun bisa dapat jawaban yang sama. Di dalam matematika terapan itu kita tidak butuh terlalu kaku terhadap rumus. Yang penting adalah kita paham kalau ada kasus A, rumusnya bagaimana. Kasus B, rumusnya bagaimana. Karena tidak semua kasus itu bisa juga kita menggunakan matematika. Kalau dalam ranahnya artificial intelligence itu penyelesaian secara heuristik, itu beda lagi. Tetapi di sini butuh saya singgung. Penyelesaian terapan bisa secara eksak, bisa juga secara heuristik. Ini mungkin bisa kita bahas lagi lebih lanjut, lebih mendetail di sesi-sesi berikutnya. Saya Darwin, terima kasih.